Halo, selamat datang di alur cerita film Desinema. Terima kasih sudah klik video ini and enjoy. Kali ini Desinema akan menceritakan sebuah alur drama Korea berjudul Queen of Tears, di mana drama kali ini diperankan oleh aktor tampan Kim Soo Hyun yang berperan sebagai Baek Hyun Woo dan aktris cantik Kim Ji Won sebagai Hong Hae In. Drama ini menceritakan tentang kehidupan pernikahan mereka berdua yang mengalami krisis setelah 3 tahun menjalani kehidupan rumah tangga. Hae In sendiri merupakan pewaris konglomerat Queen Group, sedangkan Baek Hyun Woo adalah seorang putra dari keluarga sederhana yang berasal dari desa Yongduri. Jadi bagaimana kisah krisis pernikahan yang dialami oleh pasangan ini? Langsung aja yuk cus ke alur ceritanya. Di episode pertama kita akan diperlihatkan dengan sebuah wawancara yang dilakukan oleh Baek Hyun Woo dan Hae In, di mana mereka berdua sama-sama menceritakan bagaimana awal kisah cinta mereka dimulai hingga menikah dan membuat Korea Selatan heboh karena pernikahan mereka. Di mana banyak yang menganggap kalau Hyun Woo adalah pria beruntung yang berhasil menikahi putri konglomerat. Dan tentu saja banyak orang yang penasaran juga dengan kehidupan pernikahan mereka setelah 3 tahun berjalan. Ketika syuting berlangsung, Hae In terkenal dengan sikap cuek, jutek, dan blak-blakan. Dan sangat berbanding terbalik dengan sang suami yaitu Hyun Woo yang bersikap hangat. Tujuan mereka bersedia melakukan wawancara ini adalah untuk menepis rumor yang beredar di mana mereka tak akur dalam pernikahan ini dan akan bercerai. 아침에 그 사람과 함께 눈을 같이 밥을 먹고 뜨고 함께인 기분이 어떠냐고요? Hae In lalu menceritakan bagaimana awal pertemuan mereka. Setelah kembali dari kuliahnya di luar negeri, Hae In lalu magang di perusahaan keluarganya dan menyamar sebagai karyawan baru. Dia pun sering mendapatkan bantuan dari Hyun Woo untuk menggunakan mesin fotokopi. Sehingga dari sanalah Hae In lalu berpikir kalau Hyun Woo menyukainya. Tak hanya itu, Hyun Woo juga terlihat begitu peduli pada Hae In agar dirinya tak dimarahi oleh atasan mereka. Ia juga memberikan Hae In perhatian dengan memberikan Hae In payung saat akan pulang kantor. Tentu malam itu Hyun Woo juga menyatakan perasaannya pada Hae In. Dia mengatakan walaupun dirinya berasal dari desa kecil, namun keluarganya sangat dihormati oleh para warga karena ayahnya sebagai kepala desa. Selain itu, keluarganya juga memiliki banyak sapi. Dan di kota, Hyun Woo juga membayar lunas uang kontrakannya. Jadi dengan hal itu sudah menjadi jaminan walaupun suatu hari nanti Hae In dipecat, Hyun Woo siap untuk menjaga Hae In. Dan dia pun langsung menyatakan perasaannya. 좋아서 그래요. 아니 오늘 꼭 대답 안 해도 되고요. 비 맞지 말고. 백현우 씨, 괜찮다고요. 나는 기사가 있다고. Tak sampai di sana, Hae In lalu melanjutkan ceritanya di mana suatu hari Hyun Woo memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan setelah mengetahui kalau wanita yang dia taksir adalah anak dari pemilik perusahaan itu. Tapi ternyata Hae In lalu menyusulnya ke desa menggunakan helikopter dan meminta Hyun Woo untuk tetap berada di sisinya. Hyun Woo menganggap saat itu Hae In seperti malaikat cantik yang turun dari surga. Tapi saat ditanya bagaimana kehidupan rumah tangga mereka, Hyun Woo lalu berusaha untuk mengatakan jika kehidupan pernikahan mereka begitu bahagia. Namun siapa sangka seperti percintaan para kelas atas pada umumnya, pencitraan adalah hal yang paling penting. Di mana ternyata di lain tempat teman-teman Hyun Woo bergosip mengenai kisah pernikahan teman mereka. Faktanya, Hyun Woo sangat ingin bercerai dengan istrinya karena Hae In ini adalah wanita gila, galak, kejam, dan sangat to the point. 왜? 또라이래. Singkat cerita, sekretaris Hae In lalu memberitahu Hae In jika dirinya belum diundang dalam sebuah grup pembisnis kelas atas. Karena penghasilan Mall Queens hanya mencapai 880 miliar won saja dan belum memasuki target atau persyaratan yaitu harus menghasilkan sejumlah 1 triliun won. Hae In lalu mengincar kerjasama dengan sebuah perusahaan besar yang bernama Herkina. Akan tetapi Herkina hanya ingin bekerja sama dengan anggota klub 1 triliun won itu saja. Sehingga ia pun menargetkan kalau dirinya harus memasuki grup tersebut agar perusahaannya semakin membesar. Hae In lalu memutuskan untuk menyingkirkan merek-merek yang menghambat penghasilannya.
Namun ternyata hal itu tidak mendapat persetujuan dari kuasa hukum Queen's Group yang dipimpin langsung oleh suaminya yaitu Hyun-woo. Dengan segera sekretarisnya lalu memanggil Hyun-woo. Walaupun Hyun-woo sedang rapat, tapi tetap saja ya dalam rumah tangga mereka istrinya lah yang berkuasa dan mengendalikan semua. Sehingga mau tidak mau saat menghadapi Hae-in, Hyun-woo harus tetap patuh dan mengurus permasalahan hukum yang akan terjadi jika saja mereka dituntut karena memutus kontrak secara sepihak dengan para pemilik toko yang ada di Mall Queens. Dalam pernikahan mereka, memang Hyun-woo hanya bisa bersikap patuh dan menuruti semua kemauan Hae-in dan keluarganya. Karena sadar jika dirinya menikahi keluarga konglomerat yang memiliki kuasa penuh. Sikap Hae-in yang begitu cuek dan tak peduli padanya pun juga menjadi alasan utama mengapa Hyun-woo begitu ingin bercerai dengan istrinya. 1시간 뒤에 라운지에서 기다릴게. 그러든가. Saat ini Hyun-woo sedang menunggu Hae-in untuk memberikan surat perceraian. Namun ternyata Hae-in tidak datang. Ketika ia di rumah, Hae-in sendiri lalu meminta Hyun-woo ke ruang keluarga karena saat ini ada rapat keluarga yang diadakan secara rutin oleh keluarga Hong. Di sana sudah ada mertua, istri, ipar, dan asisten kepercayaan keluarga mereka yang bernama Bu Grace. Ketika membahas permasalahan bisnis, adik Hae-in yang bernama Hong Soo-chol pun meminta bantuan Hyun-woo untuk menghandle permasalahannya dengan komisi perdagangan yang terus menghubunginya. Hyun-woo lalu mengatakan untuk meminta langsung kepada tim kuasa hukum mereka. Namun ternyata adik iparnya ini menolak dan hanya mau Hyun-woo yang menanganinya. Tak hanya itu saja, ibu mertuanya juga begitu membela anaknya sehingga Hyun-woo pun tak bisa berkutik lagi. Mereka lalu membahas mengenai rencana kehamilan untuk Hae-in, di mana sang ayah mertua sudah mempersiapkan nama untuk bayi mereka dan memakai marga Hong. Tentu mendengar hal itu, Hyun-woo lalu bertanya-tanya mengapa anak mereka harus mengikuti marga sang ibu, bukannya sang ayah. Namun itulah keluarga mertuanya, mereka memiliki kendali penuh dan segala keputusan ada di tangan mereka. 이 와중에 애를 갖자고. 애도 다른 사람들이 다 알아서 키워줄 거고. 나랑 애 갖고 싶냐? 필요하다면. Kemudian setelah rapat usai, Hyun-woo lalu pergi meninggalkan rumah untuk menghilangkan rasa stresnya menghadapi keluarga ini. Sedangkan Hae-in menghampiri sang adik dan memberikannya pelajaran karena telah seenaknya memerintah sang suami. 말로 하라고 말로. 아니. 왜 때리냐고 왜? 백현우가 네 친구야? 미친놈이야. 너 또 한 번만 더 내 남편한테 나대라. 진짜 뒤진다. Hyun-woo kini terlihat mabuk-mabukan bersama sahabatnya untuk melampiaskan segala penatnya. Ia pun lalu menceritakan niatnya untuk menceraikan Hae-in. 왜 안 가? 나 취했잖아. 안 된다고. 내추럴 본인데 태어난 건데. Sesampainya di rumah, ternyata Hae-in mengetahui Hyun-woo baru tiba dan mereka pun sama-sama menahan diri untuk membuka pintu kamar. Mereka kini mungkin sama-sama masih ada rasa, tapi entahlah apa yang membuat hubungan mereka kini hanya formalitas saja. Keesokan harinya, Hyun-woo ditugaskan untuk mengurus proses pembebasan bibi mertuanya yang bernama Bibi Bomja, adik dari sang ayah mertua. Dirinya dipenjara karena menjambak kekasih ayahnya yaitu kakek Hae-in hingga dirawat di rumah sakit. Bibi Bomja terkenal sebagai orang yang ganas, blak-blakan dan tanpa ragu untuk melawan aturan keluarga. Malam pun tiba, di mana hari ini adalah malam peringatan kematian dari istri ketua Queen's Group yaitu Nenek Hae-in. Para wartawan pun berkumpul untuk meliputnya, sedangkan para menantu laki-laki kini tengah sibuk untuk memasak di dapur guna menyiapkan makan malam di hari peringatan tersebut. Tak lama Soo-chol lalu datang membawa menantu baru yang menikahi sepupunya. Dia lalu menjelaskan padanya kalau di keluarga mereka memiliki aturan jika ada acara keluarga, maka para laki-laki lah yang bertugas untuk mempersiapkan semua di dapur. Dan di sana Hyun-woo lalu meminta Soo-chol untuk bergabung memasak di sana. Namun ya tetap saja dia menolak dengan berbagai alasan karena pada dasarnya seluruh menantu laki-laki yang menikahi para wanita dari keluarga Hong akan mengalami nasib yang sama seperti Hyun-woo, yaitu manut patuh terhadap keluarga perempuannya karena mereka lebih berkuasa. Saat upacara peringatan dimulai, tiba-tiba Bibi Bomja datang dan mengacaukan upacara itu.
Dia pun mulai memaki-maki kekasih ayahnya dan menuduh kalau ibunya meninggal karena perselingkuhan mereka. Sedangkan kini di luar rumah ternyata putra tertua keluarga Hong berada di luar rumah, di mana dirinya ternyata memiliki konflik berkepanjangan dengan ketua Queen's Group. Kemudian keesokan paginya Hyun-woo lalu pergi ke psikiater, di mana ia menceritakan tekanannya di dalam keluarga istrinya. Ia merasa setelah menikah dirinya menjadi lebih tertekan dan tak memiliki waktu luang untuk dirinya sendiri. Dia selalu menerima perintah dari keluarga sang istri dan menyelesaikan segala problematika di keluarga itu. Saat dokter menyarankan dirinya untuk pindah saja bersama istrinya, Hyun-woo lalu mengatakan jika dirinya sangat membenci sang istri. Karena menurut Hyun-woo dirinya menikahi Ha-in dengan tulus, menyukai Ha-in sepenuh hati. Sedangkan Ha-in juga mengatakan jika dirinya akan ada selalu untuk Hyun-woo dan bisa dipercaya. Namun ternyata setelah menikah hal itu tidak didapatkan sama sekali oleh Hyun-woo. Singkat cerita kini di kantor Bu Grace datang untuk menemui Hyun-woo. Dia meminta tolong pada Hyun-woo untuk menangani kasus hukum mengenai wasiat keluarga. Ia pun lalu menceritakan jika sepupu keluarga Hong memiliki permasalahan mengenai wasiat warisan, yang dimana ternyata suaminya tak memasukkan nama sang istri dalam surat wasiatnya untuk mendapatkan harta peninggalan sang suami. Bu Grace sendiri memang bertugas untuk menjodohkan para keluarga kaya raya, kecuali Ha-in, karena dirinya memilih suaminya sendiri yaitu Hyun-woo. Bu Grace seperti memiliki rencana untuk membuat hubungan mereka berdua ini renggang. Dia pun lalu memakai kasus itu untuk mengompori Hyun-woo, di mana Ha-in juga menuliskan surat wasiat yang sama. Jika ternyata terjadi sesuatu pada Ha-in, maka Hyun-woo tak akan mendapat sepeser pun harta dari Ha-in. Secara frontal, Bu Grace menyebut jika Ha-in menikahi Hyun-woo hanya untuk menambah budak keluarga Hong. Wah noh loh, gimana nggak semakin benci? Sedangkan di ruangannya kini Ha-in lalu mendapatkan telepon dari seseorang yang dia panggil profesor. Saat bertemu Hyun-woo, Ha-in lalu mengajaknya untuk pergi bersama. Namun karena kemarahannya, Hyun-woo langsung menolak tanpa mengetahui kemana ia akan diajak pergi oleh istrinya. Ternyata kali ini Hyun-woo memutuskan untuk menenangkan diri ke kampung halamannya. Tentu melihat anak bungsunya pulang, sang ibu begitu senang. Ia pun lalu menyiapkan makanan yang begitu enak. Terlihat dari wajah Hyun-woo yang sangat lahap menyantap makanan dari sang ibu. Saat malam tiba, semuanya pun sudah berkumpul. Hyun-woo lalu mencoba untuk mengatakan hal yang penting pada keluarganya. Ternyata di sana dia mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dari Ha-in. Kemudian singkat cerita, kini Hyun-woo pun sudah tiba di rumahnya. Ia pun akan memberikan surat gugatan cerai itu pada Ha-in. 할 말이 있어. 나부터. Ternyata Ha-in juga ingin mengatakan sesuatu penting pada Hyun-woo. Di sana Ha-in lalu mengatakannya terlebih dahulu. Dia lalu mengatakan jika dirinya tengah sekarat dan hanya punya waktu selama 3 bulan saja untuk bertahan hidup. Dan ya, ternyata tadi siang Ha-in ingin mengajak Hyun-woo ini untuk pergi ke rumah sakit karena Ha-in mendapat laporan kalau ternyata kesehatannya tak baik-baik saja. Kini ia pun lalu bertanya apa yang akan disampaikan oleh Hyun-woo. Tentu mendengar kabar Ha-in, Hyun-woo pun mengurungkan niatnya untuk mengatakan yang sejujurnya. 오늘의 일도 앞으로는 그런 일 없을 거다. 내가 죽는다니, 석 달이라니, 그게 말 기가 막혀서. 사랑해, 홍혜인. Di episode kedua kali ini, setelah Urung mengatakan dirinya ingin bercerai, kini Hyun-woo pun mengungkapkan kalau dirinya begitu mencintai Ha-in dan tak bisa hidup tanpa istrinya. Karena mengetahui istrinya sedang sekarat, tentu Hyun-woo pun berusaha untuk memperlihatkan kesedihannya. Mendengar Hyun-woo tak bisa hidup tanpa dirinya, Ha-in yang sikapnya to the point dan begitu belak-belakan pun mengajaknya untuk mati bersama. 이렇게 나 없이 못 살겠으면 같이 죽을래? 어? 같이 죽으면 되잖아. Ia pun lalu menanyakan apa kata dokter sembari meremas kertas surat cerainya. Ternyata Ha-in mengidap tumor otak yang jenisnya sangat langka yang bernama Claude Cytoma.
Gejala yang dialaminya adalah sakit kepala dan pelupa. Ia seringkali merasa waktu begitu cepat berlalu dan tak ingat apa yang dilakukan beberapa jam sebelumnya. Dan karena penyakitnya itu juga, Ha-in waktu itu lupa jika dirinya memiliki janji temu dengan Hyun-woo saat itu. Dia pun mengatakan kalau penyakitnya ini tak bisa dioperasi dan mengandalkan obat-obatan pun serasa tidak mungkin bisa sembuh. Jika keadaannya memburuk maka Ha-in bisa mengalami halusinasi dan gangguan kepribadian. Setelah membahas penyakit itu, Ha-in yang merasa dirinya selalu menjaga kesehatan dan tak pernah makan sembarangan pun merasa tak terima jika mengalami penyakit langka mematikan ini. Di sana Hyun-woo pun lalu mencoba untuk menenangkan Ha-in dan akan mengajaknya kembali ke rumah sakit. Dia pun bergumam apakah dirinya bisa tidur nyenyak malam ini. 이 기분에 잠이 오겠어? 나도 이 놀란 가슴에 잠이 올지 모르겠다 정말. Tapi faktanya ternyata Hyun-woo rupanya sangat menikmati tidurnya. Ia bangun dengan wajah segar dan senyum sumringah karena dia akan berpisah dengan Ha-in 3 bulan lagi tanpa perceraian. Eits, tapi dia harus mengingat jika dirinya kini harus terlihat sedih karena istrinya yang sekarat. 라니 돌았니? 진짜 순장당하고 싶어? 내려가 입꼬리 내려가. Hyun-woo lalu pergi ke kamar Ha-in. Dia melihat Ha-in yang tertidur pulas dan bangun kesiangan. Saat mendekat, Ha-in pun masih tak bangun juga. Di sana Hyun-woo lalu berpikir kalau bagaimana jika terjadi apa-apa nih dengan istrinya. Tapi ternyata 모닝 키스. singkat cerita di kantor kini Ha-in lalu bertemu dengan sang ibu yang mencari Hyun-woo. Ia mengira jika Hyun-woo dan Ha-in sengaja memberitahu kakeknya jika perusahaan Suchol melakukan kesalahan, yaitu kelebihan bayar pajak sejumlah 80 miliar won. Sehingga di sana Suchol lalu pingsan dan mengalami serangan panik. Hal itu pun terlihat dari wajah sang ibu yang sangat khawatir dengan keadaan putranya. Dan memang sudah terlihat dari awal jika ibu Ha-in ini pilih kasih dan tak begitu memperdulikan Ha-in. 나한테도 좀 큰일이 생겼다고. 무슨 일인지 안 물어봐요? 워낙 잘나서 큰일이든 작은 일이든 내일은 내가 알아서. 나 백서방 보러 온 거야. 엄마 우리 그만 건드려요. Kemudian di lain tempat, Hyun-woo lalu bertemu dengan sahabatnya. Dia mengatakan kalau dirinya tak jadi mengajukan gugatan cerai. Dan karena penyakit Ha-in dirahasiakan dan tak boleh ada yang mengetahuinya, Hyun-woo pun lalu mengajak sahabatnya ini pergi ke suatu tempat yang sepi banget untuk memberitahu alasannya membatalkan gugatannya. Ya, di sana Hyun-woo akhirnya memutuskan untuk membocorkan rahasia istrinya kepada sang sahabat mengenai rahasia penyakit yang diderita Ha-in. Setelah mendengar faktanya, sahabatnya pun lalu mengatakan jika suatu saat nanti Mall Queens akan jatuh ke tangan Hyun-woo. Tapi ternyata Hyun-woo sudah mengetahui jika itu tak akan pernah terjadi. Selain karena pengaruh dari Bu Grace, mereka juga sudah membuat sebuah perjanjian pranikah. Lalu sahabatnya pun memberikan saran, bagaimana lebih baik kalau Hyun-woo ini merayu Ha-in lagi di sisa hidupnya dan bersikap baik serta romantis agar Ha-in ini bisa berubah pikiran dan menulis ulang wasiatnya untuk memberikan Hyun-woo aset-aset miliknya. 너 진짜 내가 그런 놈으로 그런 속물로 보이냐? Ya, walaupun Hyun-woo mengatakan kalau dirinya bukanlah tipe orang yang mata duitan, namun saran dari sahabatnya itu dilakukan oleh Hyun-woo. Dia memberikan bunga pada Ha-in tepat di ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Hal itu membuat Ha-in ini merasa aneh karena itu semua bukanlah sikap Hyun-woo pada biasanya. 우리 결혼 기념일. 여기 꽃병. Dan di lain tempat kini Bu Grace sedang mengobrol dengan pembantu rumah tangga Ha-in yang menjadi mata-matanya. Mengira hubungan mereka menjauh, ternyata semakin hari hubungan mereka ini semakin dekat karena perubahan sikap Hyun-woo pada Ha-in. Ya, ternyata setelah mengetahui penyakit Ha-in, Hyun-woo ini kini berakting jika dirinya benar-benar takut kehilangan sang istri. Namun faktanya ia mungkin cukup senang karena akan segera berpisah dengan istrinya yang kejam itu. Tak hanya pembantu di rumah, tapi para karyawan di kantor pun merasa aneh dengan perubahan sikap Hyun-woo. Yang dulu mereka sering berdebat, tapi kini Hyun-woo bersikap sangat manis pada istrinya. 아니 우리 아직 구급차 좀 불러줘. 물 마시다 그냥 살이 들린 거라고. 회의 계속해도 되겠나? Kini Shin pun akan memperlihatkan keluarga Hyun-woo yang sedang makan bersama dengan suasana sederhana dan sangat hangat.
sembari membahas mengenai keputusan Hyunwoo yang akan menceraikan Hae-in. Sangat berbeda dengan suasana makan malam di rumah sang besan yang begitu mewah, apalagi suasana kini mulai tak nyaman karena perdebatan Hae-in dan ibunya. Karena ternyata mall milik Hae-in berdiri di atas tanah sang ibu. Di sana ibunya akan mengajukan gugatan pada anaknya sendiri. Saat suasana tak kondusif lagi, Hae-in lalu berdiri karena merasa terus diancam oleh ibunya sendiri. Tapi kali ini dengan sikap beraninya, Hyunwoo lalu bangun dan menyela pembicaraan sang mertua dan membela sang istri. 제 생각엔 지금 내 말 끊은 건가? 저희는 받아보고 답변서 제출에 대응하게. 저희 먼저 가보겠습니다. Tapi di sana Hae-in bukannya merasa senang, malah ia merasa risih dan curiga mengenai sikap Hyunwoo yang semakin hari semakin mencurigakan karena sikap manisnya yang secara tiba-tiba. Shin pun lalu memperlihatkan kegilaan Bibi Bomcha yang pergi ke pernikahan suami dan sekretarisnya yang berselingkuh. Dan tentu saja di mana ada Bibi Bomcha disitulah kekacauan terjadi. Hyunwoo pun lalu menghampirinya dan di sana ia memberi nasihat pada Bibi Bomcha agar bersikap baik karena dirinya masih dalam masa percobaan. Dia pun lalu meminta bibi mertuanya ini untuk pulang karena sang ketua menunggunya. Ya, saat ayahnya menghampirinya di kamar, Bibi Bomcha pun bersikap seperti anak manja pada umumnya, di mana ia mengungkapkan rasa kesalnya pada sang ayah karena dirinya dijebloskan ke penjara hanya karena menjambak sang kekasih. 네가 오해하는 거라고. 아무것도 바라는 게 없대요. 뭐 얼마나 큰 꿈을 꾸고 있길래 아무것도 안 빼면 뭐 볼 거 있다고 아버지 그냥 늑다리 영감인데. 야! Shin lalu memperlihatkan kedua orang tua Hae-in sedang berjalan-jalan di taman rumah mereka. Di sana ibunya melihat bintang jatuh dan di sana sang ayah pun teringat juga jika saat mengandung Hae-in istrinya ini juga bermimpi tentang bintang jatuh. Hal itu pun tiba-tiba membuat suasana berubah. Sang suami juga mengingatkan agar istrinya ini tak begitu keras pada anaknya sendiri. Ternyata ada masa lalu kelam yang terjadi antara Hae-in dan sang ibu, di mana ibunya mengatakan jika kematian anaknya yang bernama Suwon tak akan pernah dilupakannya. Walaupun itu kecelakaan, namun hal itulah yang membuat sang ibu menderita setiap saat ketika mengingat hal itu. Sedangkan kini Hyunwoo sedang sibuk mencari informasi mengenai tumor otak. Ia ternyata meminta kepastian pada dokter saat itu berapa lama Hae-in ini bisa bertahan. Namun dokter tidak bisa memastikan dan hanya mengatakan 3 bulan saja. Tapi kemungkinan lain juga bisa terjadi karena sebagian besar pasiennya mengalami keajaiban, yaitu bisa sembuh secara tiba-tiba. Tapi pada dasarnya Hyunwoo ini memang berharap jika istrinya ini benar-benar cepat meninggal dunia dan tak bisa sembuh. 걸 사는 게 아니네. 드라마랑은 다르네. Tak lama Hae-in pun datang dan melihat kamar Hyunwoo yang masih terbuka. Di sana ia pun lalu melihat Hyunwoo tertidur di meja kerja. Saat melihat laptopnya, Hae-in tersentuh karena Hyunwoo mencari informasi mengenai penyakitnya. Padahal nyatanya malah sebaliknya. Tapi ternyata hal itu juga menguntungkan bagi Hyunwoo karena mengubah persepsi Hae-in padanya. Hae-in pasti mengira jika Hyunwoo sangat memang takut kehilangan dirinya sehingga ia pun berusaha keras untuk mencari informasi lainnya mengenai penyakit itu. Hae-in lalu mengatakan jika dirinya akan berusaha mencari jalan keluar dan akan tetap bertahan hidup demi Hyunwoo. Singkat cerita, keesokan harinya kini pertemuan para pembisnis elit yang diadakan oleh Herkina dimulai, di mana mereka akan mencari perusahaan untuk diajak bekerja sama dan berinvestasi. Ya, Hae-in tentu tak akan melewatkan hal itu. Ia turut hadir di acara tersebut. Di sana ia pun disapa oleh pesaingnya, yang terlihat mengejek Hae-in yang datang sendiri, sedangkan tamu lainnya mengajak rekan atau pasangannya. Hae-in lalu mencoba untuk menghubungi Hyunwoo, namun ternyata Hyunwoo ada persidangan. Dia pun kembali diolok-olok dengan rumor hubungannya dengan Hyunwoo yang tak baik-baik saja dan dikatakan akan segera bercerai. Dan secara kebetulan juga di sana Hae-in lalu baru mengetahui jika pria di masa lalunya yang pernah dia tolak menjadi orang penting yang bisa mengantarkan kesuksesan perusahaannya. Ya, pria itu bernama Yoo Eun-song. Karena tak ingin melewatkan peluang emasnya, Hae-in pun lalu mencoba mendekati Yoo Eun-song dan secara langsung meminta bantuannya untuk mendekatkannya dengan investor Herkina.
Saat pimpinan Herkina sedang berkenalan dengan para pembisnis lainnya, tiba-tiba Hyunwoo lalu datang di waktu yang tepat. Ya, di sana Hyunwoo lalu mengatakan jika dirinya berusaha untuk memenangkan kasusnya di pengadilan agar bisa segera menemui Ha-in di sini. Oh, I'm Hong In. My husband, Baekhyun, is a lawyer, director of the Queen's Group. Belongs on a billboard or somewhere. Mengetahui Hyunwoo adalah suami Ha-in, Yoo Eun-sung lalu menemui Hyunwoo dan mengatakan jika dirinya pernah menyukai Ha-in dan memiliki hubungan yang cukup dekat di masa lalu. Tapi di sana Hyunwoo terlihat tak begitu memperdulikannya. Namun siapa sangka saat Hyunwoo tak sengaja melihat mereka berdua sedang mengobrol sembari tertawa bersama, sepertinya Hyunwoo sedikit cemburu padanya. Keesokan harinya kini Bu Grace sedang membahas mengenai kedatangan investor Herkina ke Korea. Ia juga mengatakan jika orang kepercayaan Herkina adalah Yoo Eun-sung, teman sekampus Ha-in. Di sana Bu Grace juga sangat menyesal kenapa dulunya ia tak berusaha keras untuk menjodohkan mereka berdua. Kini mereka pun meminta tolong pada Ha-in agar mengundang Yoo Eun-sung untuk makan bersama, membahas bisnis keluarga mereka pada Herkina. Hingga suatu hari, keluarga Hong dan Yoo Eun-sung pun pergi ke sebuah daerah perbukitan milik Queen's Group untuk berburu. Dan hasil buruan mereka akan menjadi penentu bagaimana keahlian mereka dalam berbisnis. Dan kini Hyunwoo pun pergi bersama Ha-in untuk mencari binatang lainnya. Sedangkan di lain tempat, Bu Grace sedang menelpon seseorang dan memberi informasi tempat babi hutan, yaitu daerah berbahaya pada orang tersebut. Sedangkan saat mereka terpisah, kini Hyunwoo pun bertemu dengan Yoo Eun-sung. Ia lalu memberitahu jika permainan berburu sudah memiliki wilayah masing-masing. Namun ternyata di sana Yoo Eun-sung melanggarnya. Dan saat Yoo Eun-sung melihat rusa, ia pun mencoba untuk menargetkannya, tapi dihalangi oleh Hyunwoo. Kini di lain tempat, Ha-in sedang menargetkan seekor burung, namun ia gagal. Dan tiba-tiba saja ia mendengar suara babi hutan. Kini penyakit itu kambuh lagi, entah halusinasi atau nyata. Ha-in tak bisa membedakannya dan hanya terdiam. Tapi ternyata babi hutan itu nyata. Ha-in tiba-tiba lalu mengalami kilas balik mengingat masa lalunya. Di akhir scene lalu memperlihatkan epilog singkat, di mana dulu Hyunwoo pernah menolak guru musik dan pegawai negeri sebagai istrinya. Ia memilih Ha-in yang ia kira akan menjadi ibu rumah tangga biasa, karena saat itu ia tak tahu jika wanita yang ia sukai adalah anak konglomerat. Awalnya ayah, kakak, dan iparnya ini menentang karena mereka merasa tak bisa membantu Hyunwoo secara ekonomi. Namun siapa sangka sang ibu ternyata menyetujuinya untuk menikahi Ha-in. Dan ternyata memang faktanya dulu Hyunwoo ini begitu menyukai Ha-in secara tulus. Gimana episode awal Queen of Tears menurut kalian? Akankah mereka berdua bisa menumbuhkan kembali rasa cinta dalam hubungan pernikahan ini? Kita tunggu saja di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Thank you. Bye.